Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Senin 29 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mencatat ada 2.142 warga mengalami gangguan jiwa. Tanjakan Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kilometer 8 Kota Cilegon dinilai membahayakan dan sering menimbulkan kecelakaan. Akibat gagal panen, harga beras di Kota Serang merangkak naik. Bersama saya, Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, suplai yang kian terbatas akibat gagal panen di sejumlah wilayah, harga beras di Kota Serang merangkak naik kisaran 4 hingga 10%. Laporan selengkapnya, Reni Susan dari Radio Megasuara Serang. Akibat suplai yang mulai terbatas, harga beras di Kota Serang, Banten mulai merangkak naik sekitar 4-10%. Hal itu diakibatkan karena saat ini sejumlah daerah termasuk Kota Serang, Banten mengalami gagal panen sehingga pasokan beras mulai terbatas dan harga pun naik. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Wasis Dewanto mengatakan saat ini beras premium di pasaran yang menjual eceran mengalami kenaikan yang rata-rata naik Rp500 sampai Rp1.500 per liternya. Seperti beras premium di Pasar Induk Rau Kota Serang yang biasanya Rp8.000 per liter kini menjadi Rp8.600 hingga Rp9.000 per liternya. Bahkan dikatakan Wasis, sejak 2 tahun belakangan ini harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Serang mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Naiknya harga beras dikatakan Wasis diakibatkan suplai beras yang berkurang ke sejumlah pasar di Kota Serang. Hal itu diakibatkan banyaknya petani yang mengalami gagal panen sehingga berdampak pada harga beras. Kenaikan harga beras juga diakui oleh pedagang beras di Pasar Rau Kota Serang yang mengatakan belakangan ini mulai merangkak naik. Demikian dari Megasuara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, tanjakan Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kilometer 8 yang berlokasi di Ling Lebak Kelapa, Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dinilai rawan dan sering menimbulkan kecelakaan. Ketua DPRD Kota Cilegon meminta agar pemerintah Kota Cilegon segera memperbaiki kondisi Jalan Lingkar Selatan tersebut. Berikut laporan Abi dari Sam Radio Cilegon. Tanjakan Jalan Lingkar Selatan Cilegon Kilometer 8 menjadi lokasi yang sering terjadi kecelakaan di Kota Cilegon. Tanjakan Jalan Lingkar Selatan Cilegon yang berada di lingkungan Lebak Kelapa, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil tersebut rawan kecelakaan akibat truk tak kuat menanjak. Terakhir, pada tanggal 17 Agustus tahun 2022, sebuah truk bermuatan aspal tak kuat menanjak dan mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan 2 pengendara sepeda motor. Sebelumnya, kejadian truk tak kuat menanjak juga sering terjadi di lokasi tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj, meminta agar tanjakan Jalan Lingkar Selatan Kilometer 8 dibuat tidak terlalu curam. Politis Partai Golkar ini turut prihatin dengan seringnya kasus kecelakaan akibat truk tak kuat menanjak di Jalan Lingkar Selatan Kilometer 8 tersebut. Tak kalah pentingnya, kata Isro, perbaikan Jalan Lingkar Selatan Cilegon dari kilometer 0 hingga kilometer 16 harus segera dilakukan. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan pada Dishub Kota Cilegon, Robi Hidayat, mengaku belum mengetahui tingkat kecuraman tanjakan di Jalan Lingkar Selatan Cilegon Kilometer 8, namun ia juga menyadari jika lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Demikian saya Abi dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Dari hasil pendataan dan kunjungan ke rumah-rumah dari Dinas Kesehatan dibantu Koramil dan Polsek, saat ini tercatat ada 2.142 warga Kabupaten Serang termasuk orang dengan gangguan jiwa.
Pemerintah Kabupaten Serang berharap masalah ODGJ tersebut dapat ditangani secara tepat dengan melibatkan lintas sektor. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mencatat 2.142 warga termasuk dalam orang dengan gangguan jiwa. Jumlah tersebut menjadi sorotan pemerintah Kabupaten Serang untuk ditangani dengan cara yang tepat. Data tersebut merupakan hasil dari pendataan dan kunjungan rumah dari tim kesehatan kecamatan, puskesmas, dan dibantu oleh Kapolsek dan Koramil. Menurut Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, penanganan orang dengan gangguan jiwa bukan lagi dengan cara dipasung, melainkan dengan cara pendekatan yang manusiawi dan pengobatan yang memadai. Saat ini pasien dengan gangguan orang jiwa yang memiliki BPJS mendapatkan pelayanan untuk penanganan selama 20 hari. Pemerintah Kabupaten Serang berharap penanganan ODGJ di Kabupaten Serang bisa ditangani secara kolaborasi lintas sektor antara pemerintah Kabupaten Serang dan pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dan berharap pemerintah Provinsi Banten sudah memiliki rumah sakit jiwa untuk menangani pasien ODGJ di Banten. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Agus Sukmayadi menjelaskan, terkait penanganan ODGJ tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, harus ada peran semua pihak terutama peran keluarga. Diharapkan warga melaporkan jika ada keluarga yang mengalami ODGJ ke petugas kesehatan setempat agar pasien dapat mendapatkan pertolongan yang tepat dan benar. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.